10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen, Ibu Prof. Novi sebagai dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Yang terhormat Bapak Ibu, teman-teman seangkatan pasca sarjana S2 Administrasi Pendidikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya lah kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini, terutama saya yang insya Allah bisa mempresentasikan materi saya dengan baik. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para keluarganya, agar segala curahan rahmatnya bisa disampaikan kepada kita. Amin. Hari ini, di kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk mempresentasikan tugas saya, manajemen sumber daya manusia, dengan topik orientasi dan penempatan. Next, Pak. Ya, latar belakang masalah. Yang pertama, banyak pegawai yang merasa gugup ketika kali pertama bekerja, yang beresiko mengurangi kepuasan karyawan baru dan kemampuan atau semangat untuk belajar kerja. Maka orientasi sangat diperlukan untuk membuat mereka bersosialisasi. Yang kedua, keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan pegawai, baik penempatan pegawai baru maupun pegawai lama pada posisi jabatan baru. Ya, adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana definisi orientasi dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam orientasi pegawai. Bagaimana definisi penempatan dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penempatan pegawai. Tujuannya tidak lari dari masalah. Yang pertama, untuk mengetahui definisi orientasi dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam orientasi pegawai. Yang kedua, untuk mengetahui definisi penempatan dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam penempatan pegawai. Definisi orientasi. Ada 3 teori yang saya ambil. Yang pertama dari Fahmi tahun 2016, menyatakan bahwa orientasi adalah suatu bentuk pengenalan secara detail terhadap lingkungan kerja dengan cara mengajak pegawai untuk berkeliling dan menjelaskan setiap job description. Kemudian ada Castillo yang mendefinisikan orientasi adalah pengakraban dan penyesuaian dengan situasi atau lingkungan. Ardana dan kawan-kawan, mereka mengemukakan bahwa orientasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperkenalkan tenaga kerja baru dengan tenaga kerja lama atau manajemen secara menyeluruh sesuai dengan hierarki perusahaan. Sehingga saya menyimpulkan bahwa orientasi adalah suatu proses untuk mengetahui dan mengenal tempatnya dalam totalitas hubungan pekerjaan ruang lingkup perusahaan dan berbagai macam kebijakan perusahaan yang harus ditaati oleh tenaga kerja baru. Tujuan dan manfaat orientasi. Tujuan orientasi yang pertama, memperkenalkan pegawai baru dengan ruang lingkup tempat bekerja dan kegiatannya. Yang kedua, memberi informasi tentang kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, menghindarkan kemungkinan timbul kekacauan yang dihadapi pegawai baru atau tugas atau pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Yang keempat, memberikan kesempatan pegawai baru untuk menanyakan hal berhubungan dengan pekerjaannya. Sementara manfaat dari orientasi itu, yang pertama, mengurangi perasaan diasingkan, kecemasan dan kebimbangan pegawai. Yang kedua, dalam waktu yang singkat dapat merasa menjadi bagian dari organisasi. Yang ketiga, mempercepat proses sosialisasi. Jenis-jenis orientasi. Jadi dari Goldthorpe tahun 2011 ada 3, instrumental, solidaristik, dan birokratis. Instrumental yaitu setiap pegawai memandang pekerjaan sebagai suatu tujuan akhir.
Solidaristik, yaitu setiap pegawai memandang sebuah pekerjaan bukan secara simpel sebagai tujuan akhir saja, melainkan segi yang dikedepankan adalah hubungan dan aktivitas sosial yang bisa didapat, dan ini dipandang sebagai bentuk memberi penghargaan emosional. Kemudian birokratis, yaitu meskipun suasana sosial yang ada tidak mendukung, para pegawai di jenis ini tetap mengoptimalkan diri dalam bekerja. Mereka lebih mementingkan self-development dan lebih bertujuan ke peningkatan jenjang karir. Proses orientasi. Menurut Aisyah tahun 2022 ada 5, yaitu perkenalan, yang kedua penjelasan tujuan perusahaan, yang ketiga sosialisasi kebijakan, yang keempat jalur komunikasi, dan yang kelima monitoring. Asik. Keuntungannya pertama, menguatkan pandangan-pandangan positif terhadap pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi. Dan kelemahan salah satunya yaitu beberapa orientasi terkadang sering mengalami kegagalan. Oke, kita masuk pada penempatan Bapak Ibu. Definisi penempatan, ada 4 juga teori yang saya angkat di sini. Yang pertama dari Mangku Prawira, penempatan adalah penugasan atau penugasan kembali dari seorang pegawai pada sebuah pekerjaan baru, baik untuk pegawai yang baru diterima ataupun pegawai lama yang ditempatkan pada posisi pekerjaan yang baru. Kemudian ada dari Haryansa, bahwa definisi adalah proses pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan baru atau jabatan yang berbeda. Kemudian menurut Hasibuan, kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menempatkan seseorang pegawai pada pekerjaan dan jabatan yang ada pada organisasi. Sehingga saya menyimpulkan bahwa penempatan adalah suatu pemberian tugas baru dan tanggung jawab secara berkelanjutan kepada pegawai yang berkompeten dalam bidang. Tujuan dan manfaat penempatan. Menurut Bahrian tahun 2014, tujuannya yaitu memberdayakan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai sebagai dasar kelancaran tugas. Kemudian menurut Sastro Hadiwiryo, manfaat penempatan ini adalah pegawai mampu melaksanakan pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahlian. Jenis-jenis penempatan. Menurut Suatno tahun 2012 ada 3, yaitu promosi, transfer, dan demosi. Promosi maksudnya adalah pemindahan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam penggajian dan tanggung jawab. Transfer berarti pemindahan pegawai dari satu bidang tugas ke bidang lainnya yang tingkatannya hampir sama baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat strukturalnya. Demosi maknanya yaitu pemindahan pegawai dari satu posisi ke posisi lainnya yang lebih rendah tingkatannya baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat strukturalnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penempatan. Menurut Sutrisno tahun 2005 ada atrisi, ada kecenderungan ekonomi umum, ada reorganisasi, dan pertumbuhan perusahaan. Prinsip-prinsip penempatan SDM. Menurut Siagian, ada 8 prinsip, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man on the right place, prinsip equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan tujuan, prinsip kesatuan komando, dan prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Bapak Ibu, masuk pada terakhir yaitu kesimpulan, di mana orientasi merupakan suatu proses untuk mengetahui dan mengenal tempatnya dalam totalitas hubungan pekerjaan, ruang lingkup perusahaan, dan berbagai macam kebijakan perusahaan yang harus ditaati oleh tenaga kerja baru.
Penempatan merupakan suatu pemberian tugas baru dan tanggung jawab secara berkelanjutan kepada pegawai yang berkompeten dalam bidangnya. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu atas atensinya. Solusi, saran, pendapat saya harapkan di diskusi kali ini, penguatan dari Bu Prof juga saya harapkan untuk kebaikan selanjutnya. Saya rasa ini kendali saya serahkan kembali ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.